Bab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 867 Apa kabar Pertemuan sobat-sobat pahlawan semuanya? kuil Oke, mari King kita Feng lanjutkan Kuil saja King ceritanya. Feng. Tapi seperti biasa bantu tekan Dapat tombol like dikatakan terlebih dahulu. bahwa ini adalah tempat di mana Chu Chen dan Sekte Jiuxuan menjadi terkenal di dunia prajurit. Pertempuran itu membuat orang-orang di dunia seni bela diri lebih menyadari status Sekte Jiuxuan di seluruh dunia seni bela diri. Pilihan Liu Manman untuk mengadakan pertemuan heroik ini di kuil King Feng merupakan pilihan yang baik. Bagus sekali, Chu Chen mengiyakan. Apakah kau sudah menghubungi Taois King Feng? Wajah Liu Manman menunjukkan kegembiraan. Guru King Feng sangat mendukung tindakan kita. Beliau juga mengatakan bahwa semua orang di kuil King Feng akan berusaha sekuat tenaga untuk berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan ini dan memerangi praktik buruk tim petualang. Liu Manman menatap Chu Chen dengan penuh harap. King Feng menyaksikan pertemuan para pahlawan. Semuanya sudah siap. Akan tetapi, dalam perkumpulan para pahlawan ini tidak ada yang mampu menenangkan keadaan. Liu Manman bertanya pada dirinya sendiri apakah statusnya di dunia seni bela diri tidak cukup untuk melakukan pekerjaan itu. Jika Chu Chen dapat menghadiri pertemuan pahlawan kuil King Feng, maka semua pahlawan di dunia akan yakin. Tanggal 19 bulan ini, Chu Chen mengerti apa yang dimaksud Liu Manman dan mulai mempertimbangkannya. Momen, Chu Chen berkata, "Manman, aku akan membantumu di pertemuan pahlawan ini. Tetapi aku mungkin tidak akan muncul." Sebelum Liu Manman sempat berbicara, Chu Chen melanjutkan, "Identitasku saat ini agak sensitif. Jika aku mengumumkan keikutsertaanku dalam pertemuan pahlawan kuil King Feng, pertemuan yang diselenggarakan oleh komunitas seni bela diri sipil ini mungkin akan bersifat resmi, yang sungguh tidak pantas." Liu Manman memikirkannya dan ragu untuk berbicara. "Percayalah pada dirimu sendiri." Chu Chen tersenyum. "Jangan lupa, kamu masih memiliki bibi di belakangmu. Istana Baihua tidak kalah dengan yang lain." Liu Qianqian tidak berdaya. "Intinya, kami bahkan tidak tahu di mana bibi kami sekarang, dan kami tidak bisa menghubunginya sama sekali." Saat berbicara, Liu Qianqian tiba-tiba menatap Chu Chen. "Kamu pasti bisa menghubungi bibimu. Hubunganmu dengannya sangat baik." Chu Chen tertegun sejenak, lalu menjawab dengan serius, "Tidak, bagaimana mungkin, jangan bicara omong kosong." Akhirnya, Chu Chen meyakinkan Liu Manman bahwa Sekte Jiuxuan akan menghadiri konferensi pahlawan kuil King Feng. Baru saat itulah Liu Manman merasa lega. Jika tidak ada orang kuat yang bertanggung jawab, dia khawatir dia tidak akan mampu mengendalikan para pahlawan selama konferensi. Anda tahu, di antara para pejuang, hal yang paling meyakinkan adalah kekuatan keras. Chu Chen adalah orang pertama yang menerima undangan sang pahlawan. Setelah saudara perempuan Liu pergi, undangan heroik kuil King Feng dibagikan dan jatuh ke tangan berbagai prajurit. Menyebabkan getaran, Liu Manman menjelaskan dengan sangat jelas dalam postingan pahlawan itu bahwa satu-satunya tujuan diadakannya pertemuan pahlawan kuil King Feng adalah untuk menekan tim petualang. Akan tetapi, Anda harus tahu bahwa sebagian besar tim petualang terdiri dari para pejuang. Pertemuan pahlawan ini akan memengaruhi kepentingan banyak orang, terutama karena banyak sekte seni bela diri yang secara diam-diam meraup untung besar dari tim petualangan. Mereka secara langsung menyatakan penentangan mereka terhadap pertemuan pahlawan kuil King Feng ini.
Audio Ada milik pula Software sekelompok Channel. orang yang awalnya berada di pinggir lapangan dan hendak masuk ke dalam tim petualangan. Namun kini setelah melihat gadis suci istana Baihua memprakarsai pertemuan pahlawan kuil King Feng, mereka memilih untuk terus menunggu dan melihat. Tentu saja ada orang yang setuju dengan hal itu. Akhirnya ada yang mengkritik tindakan buruk tim petualang. Saya mendukung sepenuhnya. Kakak laki-lakiku dan aku menemukan situs prajurit kuno beberapa waktu lalu. Tetapi kami menjadi sasaran tim petualang. Kakak laki-lakiku meninggal secara tragis di tangan tim petualang. Orang-orang yang melakukan apapun untuk keuntungan mereka sendiri dan mengabaikan kehidupan manusia harus dihukum. Dukung Istana Baihua, hanya saja, jika dibandingkan dengan suara yang mendukung, suara yang menentang lebih banyak jumlahnya dan lebih kuat. Liu Manman, wanita suci dari Istana Baihua, dia hanya junior yang tidak dikenal. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk memulai pertemuan pahlawan? Jika semua orang memulai pertemuan pahlawan hanya karena mereka tidak menyukai sesuatu, maka pertemuan pahlawan akan menjadi terlalu murah. Energi spiritual bangkit kembali, dan semakin banyak reruntuhan dari era prajurit kuno bermunculan. Tim petualang adalah profesi yang lahir karena kebutuhan. Hanya saja ada sedikit kekacauan di tahap awal. Pasti akan stabil setelah beberapa saat. Akan terlalu tidak adil untuk memusnahkan seluruh profesi tim petualang karena hal ini. Yang kuat memangsa yang lemah. Ini adalah kebenaran abadi. Hanya karena Anda tidak bisa merampok orang lain, Anda harus mengajak orang lain untuk melawan mereka bersama-sama. Ini hanyalah mentalitas anak kecil yang sedang bermain rumah-rumahan. Bukankah hakikat seorang pejuang adalah bertarung? Jangan berlatih bela diri jika kamu takut mati. Heh, gadis kecil berambut kuning, apakah kamu meniru orang lain untuk berbicara tentang pahlawan? Suara ketidakpuasan, kemarahan dan ejekan terdengar sangat keras. Pada hari ini, klinik keluarga Liu bahkan ditentang oleh banyak orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Tampaknya tindakan Liu Manman membangkitkan kemarahan publik. Di halaman keluarga Liu, Liu Manman membelai piano dengan kedua tangannya, wajahnya sedingin es saat ia memainkan musik kuno. Di sampingnya, Liu Qianqian menggertakkan giginya dan berkata, "Jika ada orang lain yang datang memprovokasi saya tidak akan bersikap sopan." Setelah lagu itu berakhir, suasana hati Liu Manman menjadi jauh lebih tenang. Setelah mengirimkan seruan kepada para pahlawan, dia menduga akan ada pertentangan, tetapi pertentangan itu jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. "Qianqian, bersabarlah," Liu Manman berkata. "Semakin banyak orang tidak sabar untuk melompat keluar, semakin terlihat bahwa tindakan kita telah menyentuh rantai kepentingan mereka, yang juga membuktikan bahwa pendekatan kita benar." Munculnya tim petualang bukan hanya pertarungan antar petarung. Faktanya, lebih dari itu seseorang telah menawarkan harga yang tak tertahankan di balik layar, menyebabkan para petarung saling bertarung, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka, dan dengan cara apapun. Pertemuan pahlawan kita kali ini adalah untuk menemukan cara menemukan orang-orang di puncak rantai kepentingan ini. Hanya dengan mengekangnya dari atas, kita dapat memutus tren ini. Mereka sekarang sengaja memprovokasi kita, Liu Kaihong berkata.
Jika berita itu tersebar sebelum konferensi pahlawan bahwa Istana Baihua sedang berperang dengan pihak lain, Audio milik maka Soccer konferensi Channel. pahlawan akan mengubah sifatnya. Liu Kaihong mengingatkan Liu Qianqian untuk menahan tangannya. Liu Qianqian cemberut. Dia banyak bicara. Meskipun dia menyerukan perang dan pembunuhan, hatinya masih rasional. Kalau tidak, dia akan bertarung sampai mati dengan Chu Chen karena provokasinya yang berulang-ulang. Terdengar suara berisik di luar lagi. Liu Kaihong sedikit mengernyit. HMPH, Chu Chen menolak untuk berdiri. Jika dia berbicara, bagaimana situasi ini bisa terjadi sekarang? Kata Liu Qianqian. Tetapi, justru karena situasi inilah saya mengerti mengapa Chu Chen tidak berbicara. Liu Manman berkata, alasan terbesarnya adalah daya tangkal Chu Chen terlalu besar. Jika dia berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan ini, semua suara yang menentang akan menghilang, dan mereka bahkan mungkin memilih untuk mundur sementara. Pada saat itu, pertemuan pahlawan kita tidak akan berarti apa-apa. Lebih mudah melawan ular yang keluar dari gua daripada ular yang bersembunyi di gua. Liu Kaihong berkata, aku akan mencari cara untuk menghubungi bibimu. Pasti akan baik-baik saja jika dia ada di sini. Yang membuat Liu Kaihong tidak berdaya adalah setiap kali saudara perempuannya meninggalkan rumah, tidak peduli berapa lama, dia akan kehilangan kontak dengannya. Bab 868, mencapai dasar. Liu Qianqian tercengang. Bahkan ayahku tidak tahu keberadaan bibiku, apalagi Chu Chen. Sepertinya saya salah paham terhadap Chu Chen. Kontroversi yang disebabkan oleh pertemuan pahlawan King Fengguan masih terus berlanjut. Malam harinya, Chu Chen menghubungi Liu Ruyan dan menceritakan detailnya. Jika kau memilih untuk menunggu dan melihat, kau pasti punya alasan. Liu Ruyan berkata, aku sudah berangkat ke Eropa. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, aku akan bisa kembali ke rumah dalam 3 hingga 5 hari. Chu Chen, aku telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ini, terutama senjata ajaib yang kudapat dari Mesir. Aku merasa senjata itu masih bisa digunakan dan bisa mengerahkan kekuatan yang cukup besar. Namun, aku tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya secara spesifik, jadi aku akan menyerahkannya padamu untuk dipelajari saat aku kembali. Chu Chen memberitahu Liu Ruyan untuk berhati-hati. Namun, dengan kekuatan Liu Ruyan saat ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan jika dia bertemu dengan pria kuat yang juga berada di alam Qi, Liu Ruyan tidak takut. Kekuatannya saat ini di alam Qi dapat dikatakan berada di level teratas. Amerika Serikat, Vulcan Bureau. Martinson Lewis diundang. Setelah jumpa media, Martinson Lewis ingin segera pulang dan membawa istri serta anak-anaknya sesegera mungkin. Tetapi begitu ia tiba di rumah, ia diundang oleh orang-orang dari Biro Vulcan. Menghadapi pertanyaan Anthony, Martinson Lewis tidak berani menyembunyikan apapun. Pencuri hebat Huoyan muncul lagi, Anthony mengernyit. Dia tahu bahwa di balik perilaku Martinson Lewis yang tidak seperti biasanya pasti ada rahasia tersembunyi yang tidak diketahui orang biasa. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pencuri hebat Huoyan benar-benar akan mencampuri urusan orang lain. Segera selidiki siapapun yang memasuki ruang pertemuan media, dan jangan biarkan seorang pun lolos, perintah Anthony dengan marah. Menurut Martinson Lewis,
Logo Great Thief Fire Swallow terinjak di bawah kursinya, yang berarti Great Thief Fire Swallow juga telah menyelinap masuk selama jumpa media. Anthony tidak pernah ingin menghadapi seseorang seburuk itu. Pencuri hebat Fire Swallow, Anthony membenci nama itu dan menggertakkan giginya. Dia tahu pihak lain sedang membuat masalah di wilayahnya sendiri, tetapi dia tidak berdaya melawannya. Hal ini membuat Biro Vulkan yang selama ini memegang kendali dan penuh percaya diri, merasa benar-benar dipermalukan. Saya perintahkan Anda. Anthony menunjuk Martinson Lewis dan berkata dengan nada tinggi, "Segera adakan pertemuan media lagi. Akui kesalahan Anda, dan pertajam kembali tombak keluarga Martinson dan arahkan ke Huaxia Beichen Pharmaceutical." Wajah Martinson Lewis berubah drastis. "Jangan khawatir, mulai saat ini, hidupmu akan dilindungi oleh Biro Vulkan," kata Anthony. "Aku berkompromi dengan pencuri besar Huoyan hanya karena aku khawatir." Martinson Lewis tentu saja tidak berani mengatakan ini secara langsung di depan Anthony. Dia hanya melihatnya mengerutkan kening dan tampak getir, seolah-olah dia ingin berbicara tetapi tidak berani mengatakan apapun. Melihat ini, Anthony segera mengangkat alisnya dengan marah. "Kau tidak mau." Setelah beberapa saat, Martinson Lewis menghela napas dan berkata, "Bukannya aku tidak mau. Lihat saja berbagai komentar di internet sekarang. Jangankan mengadakan jumpa pers lagi. Bahkan jika aku keluar ke jalan, aku mungkin akan langsung ditembak. Dalam kasus ini, bahkan jika aku mengatakan bahwa keluarga Martinson bertekad untuk tidak memanjakan Huaxia Beichen Pharmaceutical, berapa banyak orang yang akan mempercayainya? Mereka pasti akan berpikir bahwa aku mengubah kata-kataku hanya karena tekanan. Jadi apapun yang aku katakan sekarang, itu tidak akan meyakinkan sama sekali. Bahkan, aku khawatir para tetua dari seluruh keluarga Martinson sudah mendiskusikan bagaimana cara menghadapiku." Anthony mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Martinson Lewis bukan tanpa alasan. "Saya punya saran." Martinson Lewis angkat bicara berikutnya. Anthony meliriknya dan berkata, "Kau bilang, saya bukan satu-satunya juru bicara Jintong Medical." Martinson Lewis berkata cepat. "Ada juga Martinson Jones dan Martinson Garner dari keluarga Martinson. Mereka berdua berkemauan keras dan pasti akan setuju dengan usulan Anda untuk menyatakan perang terhadap Huaxia Beichen dan bahkan menunjukkan tombak mereka kepada pencuri besar Huoyan." Anthony merenung sejenak lalu mengangguk perlahan. Dia tidak ingin memberi perhatian lebih pada Martinson Lewis, jadi dia melambaikan tangannya dan menyuruh Martinson Lewis pergi. Tak lama setelah Martinson Lewis pergi, Martinson Jones dan Martinson Garner diundang ke Vulkan Bureau. Setengah jam kemudian, keduanya keluar dari Biro Vulkan. Wajahnya gelap dan matanya penuh niat membunuh. "Lewis, bajingan itu benar-benar menggali lubang agar kita bisa melompat ke dalamnya. Tidak ada cara lain. Kita tidak punya pilihan lain selain mengikuti rencana Anthony. Saya harap Anthony tidak berbohong kepada kita dan dia bisa menjaga kita tetap aman. Sebelum itu, mari kita selesaikan masalah dengan Lewis dulu." Kedua pria itu kembali ke kastil Martinson Manor dengan niat membunuh, tetapi mereka terlambat selangkah. Lewis Martinson telah melarikan diri dengan cepat bersama istri dan anak-anaknya. Ada banyak orang yang datang ke Martinson Manor.
Tidak perlu mengadakan pertemuan khusus dengan media. Martinson Jones dan Martinson Garner saling berpandangan, dan mereka berjalan keluar dari kastil Martinson Manor berdampingan. Banyak mata yang menatap mereka dengan marah, dan beberapa bahkan memegang senjata di tangan mereka. Tentu saja, tidak ada kekurangan wartawan di antara kerumunan. Pertama-tama, saya akan mengumumkan hasilnya kepada semua orang. Martinson Jones berkata dengan lantang, apa yang dilakukan Louis Martinson hari ini benar-benar melanggar ajaran leluhur keluarga Martinson dan mengkhianati strategi Jintong Medical. Oleh karena itu, mulai sekarang, Louis Martinson bukan lagi anggota Jintong Medical. Pada saat yang sama, keluarga Martinson akan mengeluarkan Louis Martinson dan tidak akan menoleransi dia mencemarkan nama baik dan mempermalukan keluarga Martinson. Begitu kata-kata itu terucap, orang banyak tertegun sejenak, lalu bersorak. Bagus sekali, ini adalah keluarga Martinson di mataku. Apakah Martinson Louis berhasil melarikan diri? Biarkan dia keluar. Aku akan menembaknya sampai mati. Selanjutnya, Martinson Jones dan Martinson Garner melangkah lebih jauh dan mengecam Martinson Louis dengan kata-kata yang sangat kasar, mengalihkan perhatian mereka kembali ke China Beichen Pharmaceutical. Kami akan melawan Beichen Pharmaceutical sampai akhir. Di depan kastil Martinson Manor, dua juru bicara keluarga Martinson, di depan warga yang marah dan banyak wartawan, sekali lagi mengeluarkan deklarasi perang terhadap Beichen Pharmaceuticals. Pada saat ini, Martinson Jones dan Martin Sengana tiba-tiba merasa bahwa kekhawatiran dan ketakutan mereka sebelumnya telah hilang. Dan yang tersisa hanyalah semangat juang dan semangat pantang menyerah. Anthony benar, ini adalah wilayah mereka, dan mereka juga dilindungi oleh Vulcan Bureau. Mengapa keluarga Martinson harus takut pada pencuri biasa bernama Fire Swallow? Keduanya saling memandang, merasa penuh energi dan semangat. Sebelum hari ini, meskipun mereka secara kolektif dikenal sebagai tiga besar bersama Martinson dan Louis, Martinson dan Louis memiliki kekuasaan lebih besar daripada mereka berdua jika digabungkan. Dalam hal ini, mereka juga harus berterima kasih kepada pencuri besar Huoyan. Bersambung.